Oke, halo guys, welcome to my channel. Anjay, welcome back to my channel Aldi VSGG. Jadi kali ini gue pengen review helm dari merek ALV, yaitu helm ALV Genesis dengan motif cyborg. Disclaimer di sini sebelumnya gue bukan spesialis helm atau apapun itu. Di sini gue cuman pengen review jujur aja sebagai pengguna helm ini. Ya kurang lebih gue udah pakai helm ini selama 1 bulan ya. Jadi gue di sini cuman mau review jujur aja tentang apa yang gue rasain dari helm ini. Yang pengen gue review dari sini adalah yang pertama itu desainnya, yang kedua itu fiturnya, sama yang terakhir itu tingkat kenyamanannya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, gue minta izin ya buat buat dari brand ALV buat nge-review helm ini. Jadi gue review tanpa ada sponsor sama sekali. Ya yang jelas review jujur aja ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke videonya. Ya, oke, balik lagi guys. Jadi sekarang kita masuk ke review helmnya ya. Yang pertama tuh dari desainnya. Oke, eh, menurut gua helm LV ini memiliki desain yang sangat-sangat sporty ya. Dia itu menurut gua jauh lebih sporty dari TTC dan dia itu lumayan agresif ya, banyak lekukan-lekukan di helmnya. Kenapa gue bilang helm ini lebih sporty dari TTC? Soalnya helm ini tuh udah lancip dari lahir. Jadi helm ini tuh bisa dilihat di sini. Dia tuh udah punya spoiler yang bener-bener lancip banget. Jadi dia tuh nggak perlu ditambahin spoiler lagi kayak TTC. Dan menurut gua ini spoilernya bagus ya. Oke, itu buat desainnya. Oke, pokoknya desainnya benar-benar bagus. Dan ini kebetulan gue beli yang motif ya. Dan ya motifnya juga benar-benar bagus, pengecatannya bagus, nggak ada yang miss sama sekali. Mungkin ya emang ada cuman sedikit aja gitu. Cuma menurut gua dengan harga helm yang segini udah lumayan cukup gitu, udah lumayan bagus lah. Dan terus ini tuh busanya juga kalau dilihat tuh lumayan tebel ya. Sebenarnya emang nggak terlalu tebal kayak kompetitornya, cuman udah cukup lah kalau misalnya dipakai buat pemakaian harian. Jadi overall buat desain ini, buat LV Genesis ini gue kasih nilai 8 dari 10. Karena menurut gue desainnya benar-benar bagus banget, sumpah. Gue nggak bohong, soal desain tuh benar-benar bagus, benar-benar sporty ya. Ini masalah desain ya, masalah desain 8 per 10 nilainya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita bahas desain, sekarang kita bahas buat fiturnya apa aja sih yang kita dapetin. Kalau buat ini yang gue dapetin adalah yang pertama ini gue udah include sama visor dark smoke ya. Jadi gue belinya yang udah ada visor dark smoke-nya. Jadi tampilannya ya udah jamin udah ganteng lah. Terus buat visornya sendiri tuh ini menurut gue masih oke lah, gampang dibuka tutupnya gitu. Cuman emang kalau buat ngerapetinnya agak butuh effort ya. Dia tuh agak harus kencengin dan buat ngebukanya juga harus lumayan keras. Cuman kalau misalnya buat naik turunnya, menurut gue ini tuh aman banget, masih smooth lah gitu, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Oke, jadi yang tadi dapat visor dark smoke ya, jadi tampilan udah pasti dijamin ini ganteng. Dan yang kedua itu kita tuh punya 3 ventilasi udara yang aktif gitu. Jadi kita tuh nggak bakal kepanasan di jalan. Oke, gue bakal tunjukin di mana aja ventilasi udaranya. Jadi yang pertama ini ada di depan ya nih, pas di bawah mulut kita atau pas di mulut kita ini ya. Di sini ya, ini tuh bisa naik turun ya. Cuman emang agak effort ya buat naik turunnya. Masih fungsi, cuman emang harus butuh tenaga sedikit buat buka tutupnya ya. Terus yang kedua itu ventilasinya ada di bagian jidat kita atau bagian kepala atas, dan ini juga sama bisa berfungsi. Cuman emang buat buka tutupnya juga sama butuh effort.
Ya kurang lebih gitulah, tapi it's okay lah. Sama di bagian atas, di sini ada dua ya, kiri kanan. Ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi di atas tuh ada dua, kanan kiri, dan buka tutupnya juga sama. Agak sedikit susah, cuman masih berfungsi. Terus udah yang ketiga itu apalagi fiturnya. Dan ya, ini pengunciannya udah ini ya. Pengunciannya itu udah dedering, udah dijamin aman buat di jalan lah, nggak bakal lepas-lepas. Kadang kan kalau microlock kan suka ini ya, suka lepas gitu. Cuman kalau ini kan dia sistemnya ngiket gitu. Jadi aman lah buat di jalan, nggak bakal lepas. Cuman ini buat LV, cuman menurut gua agak kepanjangan dikit lah. Bisa lah dipendekin dikit nih kancingnya di sebelah sini, menurut gua lebih better ya. Apalagi buat fiturnya, oke lah. Menurut gua fiturnya udah semua gue sebutin ya. Dari yang pertama tadi visornya udah include dark smoke, jadi tampilan udah pasti ganteng. Yang kedua itu ventilasi udaranya atau jalan keluar masuk udara itu ada tiga, ada di bagian dahi atau di bawah mulut, terus di bagian dahi atau di bagian sorry ralat. Jadi ini ada di bagian sini, di bagian bawah, di bagian atas, sama di bagian atas kepala ya. Jadi ada tiga dan berfungsi semua ya untuk jalur keluar masuk udaranya. Sama yang terakhir tadi sistem pengunciannya udah dedering, udah dijamin aman ya. Sama menurut gua busanya busanya empuk, busanya sangat-sangat oke, mantap lah. Dan kita lanjut ke yang ketiga ya, pengalaman pas dipakainya kayak gimana. Oke, itu tadi kita tadi udah bahas buat masalah fiturnya. Menurut gua fiturnya itu kalau gua nilai ratingnya adalah 7/10. Menurut gua fiturnya udah lumayan lengkap, cuman cuman masalahnya tuh di sini ya, buat dibuka tutup ventilasi udara itu benar-benar agak sedikit susah. Jadi ya mohon bersabar lah, harus ini agak ngeluarin tenaga sedikit. Menurut gua buat fiturnya tadi 7/10 ya. PR-nya paling di ventilasi udaranya, dibikin lebih smooth lagi buka tutupnya, sama tadi ini sih tali buat di pengikatnya kepanjangan dikit. Cuman ini nggak jadi masalah lah. Paling buat PR-nya di ventilasinya aja gitu. Oke, jadi buat cuman jangan 7 lah, 8 lah. Soalnya kan masalah cuma satu di ventilasi udaranya aja agak seret. Jadi nilainya 8. Gua ralat nilainya 8 ya dari fiturnya. Oke, yang ketiga kita lanjut buat ini. Buat kenyamanan helm saat dipakai. Sebelumnya gue udah sering pakai helmnya. Cuman buat sekarang paling kita ini aja, kita review tipis-tipis biar tahu looknya gimana pas dipakai. Oke, jadi gue bakal coba pakai helmnya ya. Nanti gue bakal jelasin gimana pengalaman pakai helm ini selama di bulan. Selama 1 bulan habis gue cobain helm ini. Yang penting kita lihat dulu looknya bakal gimana, oke? Dan ya itu tadi barusan looknya ya dari kiri kanan atas dan dari belakang ya. Kira-kira looknya pas dipakai kayak gitu. Nah kalau misalnya visornya dibuka looknya kayak gini. Oke, kira-kira begitulah looknya. Gimana menurut kalian look dari helm ini?
Sorry banget ini mic-nya agak-agak susah, soalnya kalau ditempel tuh nggak kedengeran. Jadi gimana menurut kalian look-nya bagus atau enggak? Oke. Oke, setelah tadi kita lihat look-nya kayak gimana, sekarang kita tinggal kesimpulannya. Kesimpulan soal kenyamanan pas gue make helm ini. Oke, gue udah pakai helm ini pagi, siang, sore selama sebulan ini. Nggak sebulan full, cuman karena buat review helm ini gue pakai sesering mungkin ya. Jadi yang pertama sesuai yang tadi gue pakai ya, kalau misalnya kita nggak macet-macetan, helm ini udah cukup adem. Soalnya dengan tiga ventilasi yang aktifnya tadi, jadi helm ini tuh nggak berasa panas. Dalam catatan kalau misalnya kita posisi nggak macet atau posisi kita lagi jalan. Jadi sirkulasi angin tuh masuk tepat sasaran ya, jadi bisa masuk keluar dengan baik ya, karena ventilasinya. Terus yang kedua kalau soal busanya, menurut gua busanya empuk, cuman emang nggak setebal kompetitor yang lainnya ya kayak merek NHK atau TTC. Cuman menurut gua ini udah bagus lah, udah cukup lah. Soalnya kan ada harga, ada kualitas juga ya. Terus yang ketiga, paling menurut gua PR-nya di bagian dalam sini, busanya di bagian atas ini mungkin bisa dibikin lebih tebal lagi. Oke, jadi kira-kira begitu review helm dari gua ya. Tadi untuk kenyamanan gua belum kasih rating, jadi untuk kenyamanannya gua kasih rating 8/10 atau 8 dari 10 ya. Soalnya tadi ada masalah satu di bagian sini, busanya di bagian atas kurang tebal. Jadi kepala kita tuh masih ini ya masih berasa nyentuh batok, masih agak keras kalau misalnya posisi lagi kena polisi tidur. Oke, jadi tadi gue udah bahas dari awalnya, dari desainnya nilainya 8, dari fitur 8, dari kenyamanannya 8. Jadi overall helm ini mendapatkan nilai 8 dari 10. Ya menurut gue ini udah bagus banget. Kenapa gue kasih nilai 8/10? Soalnya gue ngasih nilai berdasarkan harga juga ya. Soalnya nih helm harganya juga sangat-sangat ramah di kantong. Menurut gue buat helm full face, cuman nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Kalau menurut gue helm full face dengan harga, gue dapat harga 495.000 di Shopee. Nggak tahu kalau di marketplace lain dengan model motif ini, intinya harganya di range 450.000 sampai 500.000 kalian udah dapetin helm full face seganteng ini. Menurut gua benar-benar worth it. Kalau misalnya emang budget kalian masih terbatas ya buat beli helm dari merekan lain yang lebih bagus gitu. Gua nggak bilang helm ini jelek, helm ini bagus buat orang-orang yang budget pelajar atau budget minimal gitu. Oke, jadi helm ini cocok buat siapa? Helm ini cocok buat kalian yang mungkin emang masih pelajar gitu, masih ngumpulin uang, cuman kalian pengen dapat helm yang looknya bagus, yang mirip kayak TTC, ya ambil ini. Kalian ambil ini. Gue jamin gak bakal nyesal. Menurut gue udah lumayan worth it lah. Udah oke banget di harga segini. Oke, jadi itu kira-kira review helm ALV Genesis dari gua Aldi. Oke, menurut gua udah sekian, cukup sampai situ reviewnya. Terima kasih banget yang udah nonton. Oke, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Nantikan review helm berikutnya. Oke, thank you guys.